Hai, aku Jordi, asal dari Ponorogo dengan NIM 081. Namaku Bernadetta Hartika Wijayati dengan NIM 3 digit belakang 070. Nama saya Muhammad Fitri Haikal, NIM 11201111333079. Halo, nama saya Salma Hayurnisa dengan NIM 11201111133064. Hai, nama saya Gregoris Putra Benartin dengan NIM 11201111333096 dan kali ini kita akan membahas tentang memori. Meminum kopi. Sekarang bayangkan, suatu hari kalian diharuskan bergadang untuk mengerjakan tugas, sedangkan besok pagi-pagi buta kalian harus kuliah. Kalian pun bangun dengan suasana tubuh yang sangat-sangat tidak segar. Kepala pusing, badan lemah, dan mata kalian rasanya sangat berat. Kemudian kalian turun ke dapur mencari minuman penyegar yang sekiranya dapat membangkitkan semangat kalian menjalani hari. Kira-kira apa minuman yang pertama kali terpikirkan di pikiran kalian? Ya, benar, kopi. Nyatanya, selain meningkatkan semangat di pagi hari, kopi juga ampuh untuk mempertajam memori. Studi yang dilakukan di Universitas Arizona memperkuat pernyataan tersebut. Penelitian ini meneliti mahasiswa yang dikondisikan menjadi dua variabel, yang meminum kopi di pagi hari dan yang tidak meminum kopi di pagi hari. Hasilnya, penelitian tersebut mampu membuktikan bahwa meminum kopi di pagi hari dapat memberikan dampak positif pada ingatan mahasiswa tersebut. Lalu kalian mungkin bertanya-tanya, kok bisa minum kopi dapat meningkatkan memori? Hal ini dikarenakan adanya MCI. MCI atau Mild Cognitive Impairment adalah suatu kondisi di mana kemampuan kognitif otak menurun, termasuk di dalamnya kemampuan berpikir dan mengingat. Nah, kandungan kafein yang ada di dalam kopi ini terbukti dapat menjaga otak agar tidak terkena MCI. Kafein pada kopi dapat memicu otak untuk memproduksi hormon dopamin yang nantinya akan meningkatkan kemampuan otak dalam mengolah informasi dan juga meningkatkan kemampuan mengingat otak. Namun, perlu diingat juga bahwa kenaikan konsumsi kafein juga dapat memicu munculnya MCI. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Dr. Vincenzo Solvizzi dari University of Bari Aldo Moro di Italia. Melatih otak. Cara berikutnya ialah melatih otak. Kita dapat meningkatkan kinerja ingatan serta otak dengan cara melatih otak. Seperti otot yang dilatih dapat membuat kinerjanya semakin meningkat termasuk dalam hal mengingat. Semakin sering otak kita dilatih, maka kemampuan mengingat kita juga akan terasah. Beberapa metode latihan otak yang dapat digunakan untuk melatih ingatan antara lain, yang pertama, total story technique. Teknik ini digunakan dengan cara membuat cerita singkat dari hal-hal yang akan kita hafalkan. Cerita tersebut benar-benar divisualisasikan dan dibayangkan, kemudian dikembangkan dengan imajinasi dengan menambahkan warna, bunyi, benda-benda pendukung, dan gerak pada cerita tersebut. Yang kedua, total word technique. Pada teknik ini, informasi yang ingin diingat diubah menjadi singkatan-singkatan, atau jika informasi yang akan diingat merupakan kata-kata asing, dapat diubah menjadi kata-kata yang kedengarannya hampir sama. Teknik ini sering disebut juga dengan istilah jembatan keledai. Setelah itu, baru dibuat cerita agar dapat diterima oleh otak kanan. Misalnya saja, ketika kita harus menghafal 8 planet, mulai dari yang terdekat dengan matahari, urutannya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jika menghafalnya akan terasa sulit, bisa diubah menjadi kalimat mengendarai Vespa, bukan mainan, judi, sahabat, urip nekat. Kalimat tersebut bisa mewakili 8 planet mulai dari yang terdekat dari matahari, sehingga akan lebih mudah untuk dihafalkan. Metode yang terakhir, total number technique. Teknik ini digunakan untuk mengingat angka-angka. Karena otak kanan tidak dapat mengenal angka atau tulisan, maka perlu dibuat cerita agar dapat dikenali otak kanan. Kita bisa mengibaratkan angka dengan hal-hal yang dekat dengan hidup kita. Olahraga. Penelitian yang telah dilakukan memberikan bukti bahwa seseorang yang berolahraga mengalami perbaikan cerebrovaskular dan kardiovaskular yang ditandai dengan peningkatan aliran darah otak pada anterior cingulate cortex atau ACC, sebagaimana peningkatan memori verbal terkait dengan peningkatan aliran darah otak di dalam hipokampus. Peningkatan aliran darah otak akan menyebabkan peningkatan kinerja fungsi memori. Penelitian ini menunjukkan bahwa
Olahraga jalan cepat dapat meningkatkan nilai memori jangka pendek, sehingga dapat diterapkan pada kelompok dewasa muda yang membutuhkan memori jangka pendek yang lebih baik. Sarapan. Sarapan dapat meningkatkan kadar glukosa, di mana kadar glukosa dalam darah dapat meningkatkan memori jangka pendek. Namun, dibutuhkan waktu untuk merubah glukosa menjadi asetil CoA, yaitu merupakan salah satu neurotransmitter dalam sistem saraf. Asetil CoA ini berasal dari asam pirufat yang merupakan hasil proses glikolisis. Asam pirufat merupakan hasil dari proses pemecahan glukosa. Pada penelitian dengan menggunakan tikus, dikatakan bahwa glukosa dapat meningkatkan memori dengan beberapa cara. Salah satunya dengan mengeluarkan cholecystokinin. Cholecystokinin merupakan salah satu peptida saluran pencernaan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap makanan. Hasil penelitian Morley et al. Mengatakan bahwa cholecystokinin akan meningkatkan memori dengan menstimulasi serabut saraf ascending dari nervus vagus. Meditasi. Para ilmuwan telah meneliti bagaimana perubahan pada otak kita ketika kita melakukan serangkaian latihan meditasi. Dengan penggunaan alat pindai MRI, meditasi seperti mindfulness ternyata membawa hasil penelitian yang menarik. Area tertentu dari otak dapat menyusut atau tumbuh sebagai respon terhadap meditasi yang dilakukan secara teratur. Berlatih meditasi mindfulness memberikan hasil yang baik untuk melatih kewaspadaan. Struktur otak yang bernama amigdala, yang berperan untuk mengatur tingkat stres kita, dapat menjadi lebih kecil. Meditasi juga memiliki manfaat bagi otak untuk meningkatkan kreativitas. Korteks prefrontal, area otak yang bertanggung jawab untuk mengatur pencernaan, pemecahan masalah, dan mengendalikan emosi, diamati berubah menjadi lebih tebal. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas dalam area pemikiran ini setelah dilakukan serangkaian pelatihan kesadaran. Latihan meditasi juga bermanfaat bagi otak loh. Seperti meningkatkan konsentrasi dan memori. Area otak yang bernama hipokamus berperan untuk membantu daya ingat dan pembelajaran. Setelah berlatih meditasi, termasuk pelatihan kesadaran, area ini dapat berubah menjadi lebih tebal. Meditasi mindfulness dapat membantu kita untuk lebih fokus pada masa kini, termasuk meningkatkan konsentrasi saat kita mengerjakan beberapa tugas dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah studi tahun 2016 di Carnegie Mellon University menunjukkan bahwa meditasi mindfulness dapat meningkatkan konsentrasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, berikut contoh kegiatan meditasi mindfulness. Saya akan meminta kalian untuk konsentrasi terhadap sensasi di setiap hela nafas. Caranya yaitu dengan memfokuskan pikiran kalian pada udara yang mengalir masuk dan keluar dari hidung. Lalu, jika ada pikiran, perasaan, atau sensasi lain yang muncul, kalian harus mengakui perasaan-perasaan tersebut dan kembali kepada pernafasan tanpa menilai gangguan tersebut atau berpikir lebih jauh. Lakukan meditasi ini 20 menit secara rutin setiap hari sebelum melakukan aktivitas. Dari penjelasan-penjelasan tentang meditasi di atas, seorang psikologi dan psikiatri di University of Wisconsin-Madison dan sekaligus pendiri Center for a Healthy Mind mengatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa kita sebenarnya dapat melatih perhatian dan meta kesadaran kita. Hal ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari.